Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kita wajib membaca alhamdulillah, wajib memahaminya, karena alhamdulillah termasuk dalam Al-Fatihah. Fatihah wajib dibaca setiap hari dalam sholat terutamanya. Jadi ayat-ayat Al-Fatihah itu perlu difahami apa makna alhamdulillah. Semakin luas ilmu orang itu tentang alhamdulillah, semakin tinggi nilainya. Orang itu dinilai ikut ilmunya, menurut ilmunya, menurut imannya, menurut keyakinannya. Kalau ada 50 orang yang sembahyang, tidak sama nilainya itu. Rugilah kalau kita tidak berusaha meningkatkan nilai ataupun kualitas ibadat kita. Tetapi berhubungan dengan sholat berjamaah, ulama mengatakan kalau ada 50 orang yang sholat, Allah memberi untuk semua yang sholat nilai tertinggi di antara jemaah. Subhanallah. Kata ulama, orang yang datang sholat berjemaah, bayangkan kalau sembahyang di tanah suci ya. Bayangkan kalau sembahyang di tanah suci, sholat di tanah suci. Allah memberi nilai untuk setiap orang menurut nilai yang terbaik di antara jemaah yang sholat. Subhanallah. Itulah ya di antara tujuan kita datang ke rumah Allah. Baiklah, kita masih bersama surah As-Sajdah. Sudah dibincangkan untuk sekian kalinya. Terakhir sekali kita membincangkan ayat 12, 13, 14, 15 dan 16. Belum habis lagi. Ayat 12, 13 dan 14 dua kali sudah dibincangkan, ditadaburi. Ayat ini menyatakan masalah manusia. Sudah disebutkan sebelum ini dalam Quran ini banyak masalah manusia dan ada penyelesaiannya. Setiap ada masalah ada penyelesaian. Ayat 12, 13, 14 masalah manusia yang lalai hidupnya. Manusia yang lalai hidupnya, katalah tidak ke masjid, contohnya lah ya, nanti di sana menyesal. Nanti di hari pembalasan menyesal, kenapa saya dulu tidak ke masjid, kenapa dulu tidak sholat berjamaah, kenapa tidak tahajud. Ayat 15 tentang tahajud. Kenapa saya, kalau tidak tahajud nanti menyesal di sana. Ya Allah, kenapa saya tidak tahajud? Orang yang bangun tidur, berangkat ke masjid, tidak sholat di rumahnya, itu dia masih dibelenggu oleh iblis. Ini perlunya ilmu ya. Orang yang berangkat dari rumahnya untuk sholat fardu berjamaah subuh, bagus. Tapi sebelum berangkat, lakukanlah 3 langkah supaya tidak dibelenggu. Saat orang itu tidur, orang itu diikat sama iblis. Ini hadis sahih ya. Ini hadis sahih. Apa artinya? Artinya supaya kita jangan diikat, supaya kita menyelamatkan diri. Saat orang itu tidur, orang itu diikat dengan 3 ikatan. Hadis sahih. Macam mana membukanya? Langkah pertama, berzikir kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Astaghfirullah, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billah. Penting berzikir, tapi yang sebaiknya zikir bangun tidur. Terbuka satu ikatan, kemudian cepat-cepat berwudu. Terbuka ikatan kedua, kemudian sholat ringan 2 rakaat. Kalau tidak sholat sebelum ke masjid, dia masih diikat. Pergi ke masjid masih diikat, masih dikobek le. Kalau dia masih diikat, masih dibelenggu, macam mana mau mendapat jaringan yang baik waktu dalam sholat? Tentu jaringannya
tidak baik nanti. Kalau menurut ayat 15 di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu biayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah solusi ya. Solusi ayat 15 dan 16. Ayat 12, 13, 14 masalah orang yang lengah dan lalai, tidak perlu ke masjid, tidak perlu salat berjamaah, tidak perlu tahajud, banyak yang tidak perlu Quran. Ini kalau Quran tidak ada di hati kita, tidak ada agenda Quran di hatinya, hati itu sakit dan sakit. Karena ini obat ya, ini obat. Tidak diambilnya berarti sakitnya bertambah ya. Nauzubillah. Baik. Apa maksud ayat 14 15 ini? Ini solusi. Katanya innama yu'minu bi ayatina. Yang mau beriman, yang mau memperjuangkan imannya, meningkatkan imannya, imannya seharusnya bertambah ya. Imannya seharusnya bertambah, meningkat. Jangan enggak bertambah, jangan jalan setempat atau jalan di tempat. Orang beriman tidak mungkin jalan di tempat. Bertambah hari-hari. Banyak orang ilmu padi makin apa? Makin apa? Makin lama makin bersih, makin tunduk. Cantik tuh. Innama yu'minu bi ayatina, yang betul beriman kepada ayat kalamullah itu alladzina idza dzukkiru biha, bila diberi tazkirah. Ini tazkirah, ini ayat tazkirah. Ditazkirahkan Al-Quran itu kharru sujjada, mereka menyungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih, wahum la yastakbirun, tidak ada egonya, tidak ada takburnya. Yang beriman kepada ayat kalamullah mau diberi tazkirah. Nanti di sebelah ada ancaman orang yang tidak mau diberi tazkirah. Nanti ayat 22 ada ancaman orang yang tidak mau mendengar tazkirah, diancam. Dalam surah Sajadah juga, dalam surah lain lagi banyak. Apa maknanya? Orang yang mau Al-Quran itu mau mendengar tazkirah. Bila dia mendengar tazkirah, dia sujud, artinya akur. Kebetulan ayat ini ayat Sajadah, maka kita sujud walaupun baca sendirian ya. Artinya dibacanya ayat saja itu dia sujud. Lalu ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji, sembahyang tahajud dia sebelum ke masjid. Dia sembahyang tahajud sebelum ke masjid. Ayat tentang masjid ada surah lain ya. Di sini tidak bicarakannya tentang ke masjid. Yang dibicarakan bapak itu, ibu itu sebelum ke masjid tahajud dia dulu. Tatajafa junubuhum anil madaji, mereka merenggangkan lambungnya, artinya bangun dia sebelum azan berkumandang, setengah jam, 1 jam, 2 jam sudah bangun dia. Ataupun dia bangun contohnya jam 1, jam tengah 2 bangun 1.30, kemudian dia berbaring lagi setengah jam lagi, 1 jam lagi, kemudian dia bangun sebelum azan subuh. Yang penting ada agenda tahajud di malam hari. Inilah sifat ahlul jannah. Banyak lagi ayat lain yang menyatakan pentingnya tahajud bagi ahlul jannah. Tatajafa junubuhum anil madaji, bangun ibu itu di malam hari, bangun bapak itu. Dalam hadis dikatakan Allah merahmati suami yang bangun untuk tahajud, lalu dibangunkannya istrinya. Kalau dilihatnya istrinya masih belum mau bangkit, bapak itu sembahyang dulu, tinggal setengah jam lagi menjelang azan subuh, tidak mau juga bangun, diambilnya air dipercikannya ke mukanya. Itu hadis Nabi. Ataupun ibu sudah bangun, dibangunkannya suaminya, belum lagi mau bangun, ibu terus sembahyang dah setengah jam lagi, 20 menit lagi menjelang azan subuh, dia tengok suami masih tidur,
Dia ambil istri air dipercikkannya ke muka suaminya. Itu hadis Nabi, ajaran Nabi. Artinya jangan ndak bangun. Subhanallah. Jangan, ini maksud ayat ini. Ini maksud ayat ini. Tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka bangun di ujung malam sebelum ke masjid. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah, berdoa di rumah. Doa di rumah di ujung malam mengimbangi doa di tanah suci. Raudhah ada di rumah ibu, multazam ada di rumah ibu, ada di rumah bapak. Jangan dikunci raudhahnya, jangan dikunci multazamnya. Doa di ujung malam mengimbangi doa di masjid Mekah Madinah. Kita susah mau pergi ke sana setiap saat, tapi kesempatan berdoa seperti kekuatan doa di sana itu ada di rumah. Ini maksud ayat ini. Ini maksud ayat ini. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb. Rabb. Kita dah sebut sebelum ini, Rabb itu bukan Tuhan ya. Tuhan satu daripada makna Rabb. Maka perlu belajar. Alhamdulillahirabbil, apa makna Rabb? Rabb dibaca hari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb yang mentarbiah, yang mendidik kita. Kita dididiknya dengan masjid rumah Allah, dididiknya dengan Quran kitabullah, dididiknya dengan salat, dididiknya dengan tahajud, dengan zikir, dengan salat berjamaah, dengan tazkirah. Ini pendidikan sepanjang hayat. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb. Rabb sebagai murabbi. Khaufan, dengan rasa takut dari ya Allah, usia saya sudah di penghujung ya Allah, rambut kepala sudah memutih ya Allah, pintu kubur sudah dekat ya Allah, ibadat ini masih lagi di pangkal jalan ya Allah, bila mau sampai tidak tahu lah ya Allah, yang jelasnya ajal sudah dekat mau sampai ini ya Allah. Begitu berdoa. Begitu seharusnya berdoa. Kawan sebaya sudah banyak yang mendahului saya ya Allah. Fisik saya hari-hari semakin lemah ya Allah. Mudah-mudahan iman saya tidak lemah ya Allah. Mudah-mudahan iman saya kuat. Yad'una rabbahum khaufa, berdoa kepada Allah dengan rasa cemas dan takut. Dengan bahasa yang menghibah, merendah. Begitu maksudnya. Subhanallah. Subhanallah. Ada seorang anak tuh ya, seorang anak yang dia rajin tahajud. Sudah diceritakan sebelum ini. Kebetulan bapaknya sakit. Sakitnya bukan main hebat ya. Koma 15 tahun di rumah sakit. Koma 15 tahun di rumah sakit. Ekoran dari kecelakaan lalu lintas. Di sana kan jalannya jalan tol. Kecepatan mungkin di atas 100 selalu. Kalau di bawah 100 tuh marah orang tuh. Kalau kita lalu di jalan tol di bawah 100 kecepatannya marah orang. Nah, kecepatannya mungkin 100, 110, 120. Tiba-tiba bapak ini accident. Bapak ini dia jatuh sendiri, bukan tabrakan dengan orang lain. Dia sendiri yang kecelakaan. Lalu dibawa ke rumah sakit. Kata dokter pakar, 95% sel otaknya ini sudah rusak. Lalu bapak itu terbaring saja. Hidup tidak, mati tidak. 15 tahun. Bayangkan. Anak tadi yakin kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan dengar doanya. Tapi setelah 15 tahun baru terbuka bagi si anak ini, baru terlintas jatinya ingin berdoa di samping ayahnya. Dia pergilah ke rumah sakit. Mula-mula ibunya tidak kasih. Ibu, macam mana kalau malam ini saya berdoa, sholat hajat, saya meruqyah bapak di rumah sakit. Tidak usah lah nak, soalnya sudah 15 tahun bapakmu terbaring di sana. Dokter pun sudah pasrah, tidak bisa bikin apa-apa lagi, kata ibunya. Mak, coba dulu mak. Pergilah anaknya tuh ke rumah sakit, berdoa. Dari jam berapa? Sebelum jam 2. Mungkin setengah 2. Dia baca Quran, dia berdoa, sholat, baca Quran. Doanya
Doanya bukan main. Ya Allah, Tuhan yang menyelamatkan Nabi Ibrahim waktu dibuang ke dalam api. Ya Allah, Tuhan yang menyelamatkan Nabi Musa waktu dibuang ke sungai kembali kepada pangkuan ibunya dengan selamat. Ya Allah, Tuhan yang menyelamatkan Nabi Yunus waktu ditelanjangkan. Ya Allah, Tuhan yang menyembuhkan Nabi Ayub waktu dia sakit. Tolong sembuhkan ayahku ini. Duduk ayahnya. Duduk ayahnya tuh. Ngomong dengan anaknya. Man anti wa maza taf'alina huna? What are you doing? Who are you? Kamu ini siapa sih, ngapain di sini? Ayahnya tidak kenal dengan anaknya. Sebab waktu ayahnya masuk rumah sakit, anaknya berumur 2 tahun. Sekarang bapaknya sudah 15 tahun terbaring di rumah sakit. Anak ini sudah 17 tahun. Dulu ditinggalkannya umur 2 tahun. Tentulah bapak tidak kenal dengan anaknya. Man anti wa maza taf'alina huna? Kamu ini siapa sih, ngapain di sini? Subhanallah. Anaknya bangkit mau memeluk bapaknya. Oh, bapak saya sudah sehat. Haram, 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 ittaqillah. Haram, jangan dekati saya, jangan sentuh saya, kata ayahnya. Kata anaknya, halal ya. Saya ini Asma, anak ayah. Ayah tinggalkan saya 15 tahun. Ayah terbaring 15 tahun. Dulu saya umur 2 tahun, masih kecil. Sekarang saya sudah 17 tahun. Ayah tidak kenal saya. Ayah menghadapi kecelakaan yang dahsyat. Ayah koma 15 tahun, itulah saya datang berdoa kepada Allah. Allah dengar doa saya. Nangis ayahnya. Itulah buah manis berdoa di ujung malam. Masalah yang paling rumit, koma 15 tahun bisa selesai. Bisa selesai. Dokter sudah pasrah, sudah lepas tangan, tidak bisa lagi. Tapi dengan jaringan si anak yang hebat dengan langit, jaringannya kuat, koneksinya kuat, lainnya kuat, doanya didengar, pintu langit terbuka. Jangan tutup pintu langit di ujung malam di rumah ibu, ini tiap pagi. Jangan tutup pintu langit di rumah bapak setiap pagi. Jangan ditutup dengan tidur. Itu menutup pintu langit. Menutup pintu langit. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. Anak ini berdoa dengan bahasa yang tinggi sekali, bertawasul dengan kekuasaan Allah terhadap Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ayub, dan Nabi Yunus. Allah dengar doanya. Duduk bapaknya terus, ngomong terus. Itu cerita orang-orang saleh ya. Jadi kita ini kan banyak masalah dalam kehidupan ini. Kenapa tidak selesai? Kusut tidak mau selesai. Keruh tidak mau jernih. Karena pintu langitnya tidak dibuka. Pintu langitnya tertutup. Satu rumah menutup pintu langit. Suami tidak bangun, istri tidak bangun. Tidak ada yang mengetuk pintu langit. Padahal pintu langit suruh kita membukanya. Itu maksud ayat ini. Khaufan wa tama'a, berdoa dengan rasa harap dan cemas, takut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Penghujung ayat 16, dan orang itu rajin berinfak. Mau keluar duit di jalan Allah, tidak berkira dia. Si anak tadi, ya namanya Asma ya. Anak tadi rajin bersedekah. Hampir hari-hari dia bersedekah atas nama ayahku. Mudah-mudahan cepatlah ayahku sembuh. Tapi baru malam itu dia teringat ingin mendoakan ayahnya. Dia berangkat ke rumah sakit, ibunya tidak ikut. Di sana dikabulkan doanya. Doa anak salehah usia 17 tahun bisa menyelesaikan masalah keluarga, kerumitan yang dihadapi keluarga, yaitu masalah bapaknya koma 15 tahun. Banyak lagi cerita lain yang sama dengan ini. Nanti mungkin kita lanjutkan yang jelasnya. Inilah solusi untuk kehidupan dunia, solusi untuk kehidupan akhirat, dunia akhirat. Kalau orang itu rajin bangun di malam hari, angkat tangan, menadahkan tangan, menampungnya orang ya, menadahkan tangan di ujung malam, insya Allah Allah akan dengar doanya. Allah mudahkan segala urusan kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ayat 15 dan 16 surah Sajadah, nanti pulang ke rumah lihatlah apa maksudnya.
Itu maksud ayat ini. Ayat ini solusi penyelesaian untuk masalah kehidupan kita dunia dan akhirat. Inilah sifat-sifat ahlul jannah yang mau bertahajud sebelum ke masjid. Hadis-hadis yang menakutkan, orang yang tahajud tidak, katanya ke masjid tidak, itu telinganya dikencingi setan, bukan lagi diikat. La haula wala quwwata illa billah. Maka kita perlu belajar hadis ya, belajar Quran, belajar hadis. Kalau hadis tidak dibaca, Quran tidak diperhatikan, jadilah hidup kita ini kusut dunia. Jangan-jangan nanti di sana lebih kusut lagi. Nauzubillah, semua nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaik la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, dengarlah doa kami ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, bukakanlah hati kami, gerakkanlah kami untuk bangun selalu sebelum ke masjid ya Allah, paling kurang sejam sebelum ke masjid, setengah jam sebelum ke masjid, agar kami mendapat doa mustajab pada sisimu setiap pagi ya Allah. Dengarlah doa kami ya Allah, singkirkanlah segala kendala yang menyebabkan doa kami tidak didengar ya Allah. Istajib lana doa wa haqiq lana fikar raja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.